Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar merenungkan kasih Tuhan yang begitu dahsyat dan sangat luar biasa. Salam kemenangan, Victorious Devotion. Bapak Ibu dalam Tuhan, kita hidup saat ini begitu banyak hal-hal yang menekan, menegangkan, dan lain sebagainya dari kesibukan kita hari-hari. Tapi pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyertai sepanjang malam hingga saat kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kiranya pada saat ini sebentar kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Kita mau menyimak dan terus setia kepada Tuhan. Kami saat ini ingin berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Bapak Ibu, kita satukan hati. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa menolong, menopang, menuntun, dan menghiburkan senantiasa. Bahwasanya Engkau Allah yang begitu luar biasa, mengasihi kita, mengasihi kami semua, tidak melihat latar belakang kehidupan kami, tidak melihat status sosial kami, bahkan tidak melihat tindak tanduk kehidupan kami, dan latar belakang kami sebelumnya. Tapi Kau terus ya Tuhan, mengampuni, mengasihi, bahkan memerdekakan. Kiranya Tuhan, Allah yang baik dan sangat baik, berbicara Engkau sebentar, dan kami akan memuliakan Engkau dalam hal ini untuk menaikkan satu pujian. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di hatiku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di hatiku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar. Oh, haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di hatiku selama-lamanya. Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah Yesus yang terlebih besar. Kalau kami mengingat kebesaran Engkau, memimpin bangsa dan negara kami, yang kami peringati saat ini,
yaitu kemerdekaan. Kami percaya negara kami dimerdekakan karena ada campur tangan Engkau di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sebentar ingin merenungkan firman-Mu. Kira urapan-Mu boleh turun kepada hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Jadikan segala sesuatunya untuk menjadi berkat untuk orang banyak. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu di dalam Tuhan. Kali lagi, salam kemenangan, devotion victorious. Dan saat ini kita akan melihat di dalam satu renungan firman Tuhan yang sangat singkat, yang dialami oleh seorang yang tidak layak ya. Karena tema kita ini kan, untuk bulan kemerdekaan kita ini, temanya dimerdekakan untuk memerdekakan. Dengan subtema, tidak layak tapi dimerdekakan. Kita akan melihat dalam Alkitab dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 42 dan 43. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, suatu peristiwa yang sangat menarik ya, yang baru saja kita baca. Seruan ini yang mengubah seorang yang terjajah sepanjang hidupnya, kalau boleh saya katakan ya. Karena apa? Ini adalah orang yang sangat-sangat tidak layak, yang tidak mungkin mendapat peluang atau kesempatan untuk ya bisa diselamatkan. Karena pada prinsipnya, untuk orang bisa diselamatkan, dia harus punya hati yang merdeka. Untuk bisa mempunyai hati yang merdeka, tentunya harus ada yang memerdekakan. Dan bukan suatu kebetulan, peristiwa ini terjadi bertepatan, bahkan bersamaan, dia ada di kayu salib, tergantung beserta rekannya, dan salah satunya ada Tuhan Yesus dari 3 orang yang tergantung di kayu salib. Sehingga dikatakan apa di ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sesuatu keselamatan yang dimerdekakan hatinya terlebih dahulu, yang bisa memerdekakan ini bukan hal yang mudah, tetapi inilah ganjaran dari orang yang punya kerendahan hati. Sekalipun kalau kita mau melihat ya di ayat sebelumnya, di ayat 39-nya ya, rekannya ini seorang dari penjahat. Tetap Injil Lukas pasal 23 ayat 39 mengatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, kalau rekannya ini ya sesama penjahat, ya kalau boleh saya katakan dalam kehidupan saat ini, sama-sama keluar dari university yang sama-sama dimodali orang tua yang sama-sama mengenyam pendidikan yang sama-sama mengalami ya sesuatu yang sama, tetapi dalam menyikapi kehidupan seringkali ya kejahatan bukan saja hal yang langka, melainkan hal yang terbiasa buat orang ini. Akan tetapi ada titik balik untuk seorang ya, di mana di saat dia sudah menghadapi ancaman kematian, ada titik balik yang sangat luar biasa, yang tentunya tidak mudah. Harus ada kerendahan hati, harus ada satu pengorbanan dan lain sebagainya. Karena kita lihat ya setelah ayat 40 dikatakan begini, tetap pasal yang sama, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama. Ada kalimat tidak pada Allah, padahal dia penjahat, tetapi dia bisa menegur, membawa Allah, yang artinya orang ini punya wawasan, orang ini punya pengetahuan. Ya, di ayat 41 dikatakan apa? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bayangkan, ya. Saya yakin dan saya sangat memungkinkan sekali orang yang berkata ini, yang diselamatkan ini, ya, ini bukan penjahat biasa. Yang mungkin kalau ada 5 atau 10 orang anak buahnya, dia adalah ketuanya, ya.
Karena apa? Dia punya pandangan cukup luas. Dari dia tahu aja mengenai Tuhan Yesus itu siapa. Ya, karena sangat jelas kan di ayat 41 dikatakan apa? Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Luar biasa kan? Murid-muridnya pun ya nggak mengatakan secara langsung seperti ini. Tetapi orang yang nggak berjalan bersama-sama, ya bahkan menyandang status penjahat, tapi dia bisa tahu bahwa Yesus tidak pernah berbuat salah, yang artinya wawasannya ya cukup luas. Jadi sangat memungkinkan dia adalah gengnya ini, ketua gengnya atau pemimpinnya dari hal ini ya. Sehingga waktu dia berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu sesuatu yang sangat sulit diucapkan oleh seorang gangster, ya. Bahkan saya katakan di sini ini bukan seorang narapidana biasa atau penjahat biasa, tapi saudara dalam Tuhan, kami percaya ini bukan penjahat kelas teri, ya. Ini penjahat yang sangat luar biasa, dan saya yakin dia sudah menyandang residivis gelarnya ya. Karena kalau orang yang sudah lebih dari satu kali, sudah berulang kali masuk penjara, ya dia akan dapat penyandang residivis. Nah, dari sini bisa diketahui orang ini pun memungkinkan sekali, saya katakan, untuk menjadi pemimpin, ya karena dia bisa mengetahui orang jahat, tetapi dia bisa mengetahui kehidupan Tuhan Yesus yang sampai dia katakan, ya di ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yang artinya dia bukan saja menggeluti dunianya sebagai seorang penjahat, tetapi dia juga mempunyai wawasan yang cukup luas dalam dunia lain, yaitu dunia yang ada di sekitarnya. Sehingga dia membela Tuhan Yesus walaupun hari-hari yang dia lewati, dia tidak pernah berjalan bersama-sama seperti para murid. Tetapi dia mempunyai suatu keyakinan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu dan Tuhan, kita boleh belajar dari apa yang pada saat sekarang ini kita lihat. Dari kedua penjahat, ya boleh dikatakan dengan profesi yang sama, dengan kejahatan yang dilakukan tiap hari sama, tetapi meresponinya di dalam ya keadaan sudah kritis sekalipun berbeda. Dan pemikiran yang orang yang di ayat ke-39 ini, seorang dari penjahat yang digantung, menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Itu seringkali juga banyak didapati oleh ya orang-orang yang saat ini yang mungkin tidak sejahat seperti ini, tetapi kita berpikiran sama. Karena apa? Kita harus berpatokan, meminta kepada Tuhan, ingin bukti. Ya, buktikan kalau memang Engkau Tuhan Yesus, sembuhkan saya dari sakit kronis saya, entah mungkin ya diabetes yang sudah akut, atau kanker yang sangat mematikan, atau juga mungkin ya hutang piutang, hutangnya yang bertumpuk yang belum terselesaikan. Sebagai piutang terlalu sulit mungkin dia menagih orang, ya dia ingin membuktikan. Coba tolong Tuhan, nyatakan seperti itu. Nah, terlalu banyak alasan-alasan orang pada saat Tuhan ingin menjamah hati dan pikirannya dengan berbagai ingin bukti dan bukti. Tetapi seorang penjahat yang sudah tidak layak lagi diselamatkan, yang sangat kritis ya menurut pengamatan saya, dan nggak mungkin bisa diselamatkan, tetapi melalui kerendahan hatinya. Pada saat dia berkata, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan saat itu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita semua mungkin banyak kejahatan yang kita lakukan. Tuhan tidak melihat yang kemarin, yang dia lihat hari ini. Saya tidak tahu kejahatan apa yang saudara buat. Mungkin sudah banyak merugikan orang, ya, dengan berbagai hal yang sedang marak. Mungkin mafia tanah, mungkin ya mafia dan lain sebagainya kejahatan yang kita perbuat hari ini. Tatkala kita mengatakan, engkau Yesus Juru Selamat, ingatlah akan aku. Dengan kata lain, terima dia. Dan dia akan memerdekakan kamu. Dia akan memerdekakan kita semua. Dan satu hal, sangat menarik. Dia berusaha untuk memerdekakan sejawatnya. Ya, terlepas itu urusan Tuhan untuk sejawatnya ini binasa atau tidak. Karena tidak mau menerima. Ya, sekali lagi, kita tidak berhak untuk menghakimi. Tetapi kita mau belajar dari si penjahat yang sukses ini. Dia menerima Yesus, ganjarannya adalah saat ini juga
Aku berkata kepada sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Luar biasa ya. Hal inilah yang saat sekarang ini di hari kemerdekaan negara kita yang sedang kita peringati. Tuhan ingin Bapak Ibu, saudara sekalian dimerdekakan. Bukan saja kemerdekaan yang semu, melainkan kemerdekaan baik dalam kehidupan kita hari-hari maupun kehidupan kita kekal selama-lamanya. Karena ganjaran yang didapati oleh seorang penjahat ini adalah keselamatan kekal selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan, ikuti terus acara Victorious Devotion yang setiap harinya tayang jam 5 pagi. Setiap Senin sampai hari Jumat. Shalom kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.